sana. Berarti gini, wah ini saya jadi kayak meyakinkan gitu. Coba bayangkan ini. Jadi ceritanya dulu, Pak Jokowi. memang ketika saya menggantikan Menpora sebelumnya, Pak Andi Alfian Malarang yang pada tanggal 15 Januari itu lagi dalam proses penyitaan barang bukti, dan itu dikuatkan Pak Andreas dengan keputusan DPR tertanggal 24 Juni 2014 yang menyatakan itu tidak bisa dilanjutkan karena ada temuan gini. Kenapa baru sekarang dibolehkan itu? Karena pada tanggal 29 Juli 2015 memang boleh. Jadi artinya Kemenpora itu kemudian kan melanjutkan kajian-kajian. Kita melanjutkan kajian-kajian dan ternyata sudah boleh. Jadi harusnya kalau 8 bulan, coba dipikir sekarang. Mikir gitu ya, kalau di internet itu pakai kalau di hashtag mikir gitu ya. Selama 8 bulan sudah dikasih, sekarang sudah alang-alang kan kasihan Pak Jokowi. Ya kan? Jadi dia dijebloskan ke situ dong. Sengaja Pak. Ya, 8 bulan yang lalu itu alang-alangnya masih setengah meter. Belum 1,5 meter. Berarti kan kasihan beliau dong. Itu maksudnya kalau di foto bagus. Ada unsur seninya. Jadi menyesuaikan. Jadi mungkin sudah jangan nyalakan presiden ya, gitu. Karena mungkin presiden benar-benar nggak tahu. Bayangkan kalau rumputnya itu baru 10 cm, maka istilah mangkrak itu tidak pas. Tidak ada. Kalau sudah 1,5 meter, istilah muangkrak itu pas banget Pak. Muangkrak banget ya. Gitu. Jadi itu clearnya. Sekarang Pak Andreas, kira-kira bisa dijustifikasi nggak Pak Jokowi ini untuk mengatakan saya sedih melihat Hambalang karena itu mangkrak? Bisa dijustifikasi nggak Pak? Bagaimana? Pertanyaannya saya pertajam sedikit ya. Ini bisa nggak kunjungan ini dilakukan ya itu lebih awal tanpa memperhitungkan soal hilalangnya sudah subur apa belum? Harusnya begitu. Kalau diberitahu oleh pembantunya tadi. Masalahnya pembantunya nggak memberitahu. Itu loh. Masalahnya. Jadi gini. Kan Pak Jokowi itu kan di dalam program pembangunan bahwa salah satu prioritas dari program pembangunan pemerintahan Jokowi JK adalah pembangunan infrastruktur. Bukan hanya membangun yang baru, tapi yang mangkrak ini juga didorong. Biar banyak mangkrak ya Pak ya sebelum ternyata bukan cuma yang ini, sebelumnya kan juga kan. Cuma yang di Waduk Jati Gede itu kan. Cuma yang ini yang ada ilalannya. Yang ini ada ilalannya dan kebetulan ini kan baru tadi gitu. Yang memang nggak merasa sindir menyindir, tapi ya memang Pak Jokowi itu program prioritasnya adalah membangun infrastruktur dan infrastruktur olahraga ini kan penting dikala kita sekarang sedang prestasi olahraga kita sedang anjlok. Jadi oleh karena itu kalau beliau ke sana itu bukan karena sindiran. Kalau yang merasa tersindir ya sensi aja kali. Presiden boleh nggak sensi Pak? Presiden boleh sensi nggak? Atau ada nggak presiden yang suka sensi Pak? Kalau Presiden Jokowi biasanya apa adanya. Kalau yang mantan nggak tahu deh. Kalau ciri-cirinya suka sensi itu apa Pak? Ciri-cirinya Pak? begitu bilang kalau yang mantan nggak tahu deh, dia sampai begini. Wah, itu juga sindiran maksudnya. Yang mantan tuh banyak loh. Yang mantan tuh banyak ya kan. Yang mantan juga bisa. Ibu Mega juga bisa. Pak Habibie juga. Jadi jangan salah. Bagus ini. Tidak sensi. Baik, silakan. Jadi pemilihan jadwal yang sedemikian rupa apa tidak dipikirkan lebih dulu? Jadi maksudnya Tour de Java pakai bus begitu ya. Lalu bicara soal fasilitas olahraga. Pada waktu itu apa nggak terpikirkan? Misalnya membayangkan kalau tiba-tiba Pak Jokowi ke Hambalang, kita gimana ya? Harus berkata apa kita pada ilalang misalnya? Enggak ada, sama sekali enggak. Jadi kita benar-benar pure ketika di jalan ada respon dari masyarakat. Dan tadi juga ada foto ketika Pak SBY bersama Bu Ani di Suramadu. Suramadu itu mangkrak juga. Ya, tapi mangkrak itu kan sempat juga pada zaman mangkrak dan sebelumnya. Tapi Pak SBY ketika meresmikan dan ini ada beritanya juga, itu tidak pernah menyebut mangkrak dan tidak pernah menyebut karya saya. Karena waktu itu tidak ada rumputnya Pak, saya kira. Karena pinggir pantai. Beliau sangat menghormati bahkan menceritakan. Ini bapaknya hati-hati. Pak ada sih bentar ya. Itu jembatan. Jadi gimana ada ilalannya Pak? Ya itu
karena itu makanya nggak ke sana, Pak. Makanya nggak ke sana karena nggak ada jalannya. Ini bedanya Pak Firdaus. Jadi ketika itu kan jembatan Suramadu itu kan ide besar zaman Bung Karno. Iya. Tidak bisa terselesaikan dan kemudian baru ide. Kemudian kan digagas ketika zaman Pak Harto, memulai pembangunan zaman Pak Habibie. Kemudian ketika itu Bu Mega, dan nggak mungkin karena hanya pendek, dan kemudian diselesaikan pada zaman Pak SBY, dan tidak perlu menyelesaikan ini hasil karya yang lalu mangkrak, enggak. Karena negara ini pun juga harus dilanjutkan lagi. Nanti mungkin yang akan melanjutkan Pak Jokowi misalnya, anak-anak muda kita juga dia harus lebih baik daripada Pak Jokowi. Jadi jangan pernah nyalahin dong. Memang beda ya. Kalau Pak Rosyuri ini kan penggemar mobil antik ya, betul ya? Mobil antik itu biasanya udah susah jalan, alias mangkrak. Jadi spesialis menyelesaikan masalah yang mangkrak. Kasih sama Pak Rosyuri. Hati-hati loh Pak. Nanti kalau diminta jadi Menpora untuk menyelesaikan PSSI yang mangkrak, sedia nggak? Itu sebenarnya tinggal tanya Bang Ege aja. Nggak ada masalah kok malah dibikin masalah. Itu loh. Ini bukan apa-apa ya. Jalan-jalan ke Bekasi, singgah dahulu di Ciampea. Sebetulnya kita sudah tahu menyelesaikan masalah PSSI, tapi kok ditahan-tahan begitu lama juga. Tapi gini, ini kan pemerintahan Pak Jokowi kan masih sampai 2019. Ya, kira-kira Bapak melihat persoalan apa lagi nih yang mangkrak dari pemerintahan sebelumnya yang harus dilanjutkan oleh Pak Jokowi? Ya mudah-mudahan sih tidak banyak gitu kan. Tapi kalau contohnya banyak. Mudah-mudahan tidak banyak. Oh tadi nyihir. Kayaknya kalau kita lihat memang ya pertama kenapa Pak Jokowi dan Pak JK di dalam pemerintahan ini memprioritaskan infrastruktur. Nah mungkin karena sebelumnya ya nggak terlalu banyak yang dibuat gitu, kalau bukan tidak sama sekali gitu ya. Nah sehingga kita butuh infrastruktur gitu. Nah kalau kita lihat dari awal sejak tahun yang lalu, misalnya Waduk Jati Gede. Waduk Jati Gede kan juga ya lama juga, memang nggak ada hilang halangnya. Pakai kata-katanya memang nggak ada hilang halangnya, tapi mangkrak juga. Mangkrak juga. Tapi ada jati kecil. Jadi jangan cepet jati gede. Jati cilik ini, jati cilik. Tapi ada juga yang lucu. Selain jembatan Suramadu, kita kemarin juga tergagap. Ternyata pembelaannya Pak Jokowi itu juga luar biasa. Sudah di sosial media disebarkan jembatan Selat Sunda. Loh, kapan bangunnya? Salah. Kita bahas berikutnya, nanti ada survei berikutnya ya. Pak Ege, survei berikutnya. Ini menjadi menarik ya. Kita menanyakan kepada rakyat, apakah Pak Jokowi perlu menjawab kritik itu atau tidak? Biarkan saja berlalu. Ini setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Suara Rakyat.